Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pembuatan ataupun tahapan-tahapan untuk pembangunan bendungan tipe beton. Langsung saja simak video selengkapnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Berdasarkan fungsinya, fungsi dan manfaat bendungan yaitu yang pertama sebagai irigasi, yang kedua penyedia air baku, yang ketiga sebagai PLTA, yang keempat pengendali banjir, yang kelima perikanan, dan yang keenam pariwisata dan olahraga. Tidak sama seperti bangunan lainnya, bendungan memiliki kerumitan tersendiri untuk dibangun karena di situ terdapat air. Walaupun pembangunannya sulit, bendungan tetap dibangun karena bendungan memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai irigasi, penyimpanan air, pembangkit listrik, dan tempat wisata. Oke, dengan melihat manfaat yang cukup penting ini, maka langsung saja kita bangun bendungannya. Tahap pertama, kita harus membuat diversion channel atau saluran pengalihan yang biasanya dibangun di sebelah kanan atau kiri sungai. Maka dikerahkanlah mobil penggali tanah. Nah, saluran ini dibuat agar air bisa dialihkan untuk sementara. Setelah air sungai dialihkan, lokasi bendungan dapat dikeringkan melalui proses dewatering. Setelah tanah kering, pekerjaan bendungan ini dilanjutkan dengan menggali tanah menggunakan mobil pengangkut tanah. Selanjutnya, hasil galian ini akan dipindahkan ke disposal area. Pemindahan material ini diangkut menggunakan dump truck. Hal ini dilakukan untuk stok sebagai material timbunan. Setelah itu, apabila para pekerja sudah capek menggali tapi tidak bisa hancur itu batuan di bawah tanah, biasanya mereka akan gunakan dynamite. Nah, setelah galian selesai dibuat, selanjutnya adalah proses pembangunan fondasi beton bendungan. Namun, sebelum hal tersebut dilakukan, kita finishing dulu permukaan batuan yang bertujuan untuk membersihkan semua loss material. Kemudian barulah dilanjutkan menutup permukaan dengan splash grouting. Ya, pura-pura paham saja. Biar saya berikan tahu, splash grouting adalah proses mencampurkan semen, pasir, dan air, kemudian akan disiramkan ke permukaan batuan. Beton pondasi ini harus benar-benar kuat, karena dia akan menopang tekanan air yang begitu besar. Biasanya pondasi beton ini akan diuji dan dites menggunakan alat hardness tester. Setelah lulus tes dengan nilai sempurna, pembangunan pun dilanjutkan. Permukaan bendungan ini akan dilapisi dengan steel fiber konkrit. Gunanya untuk mencegah gesekan dengan air sungai, batuan, ranting, dan berbagai material lainnya yang mungkin ada di sungai. Dengan sangat teliti, beton-beton pun dicetak. Bayangkan berapa banyak konkrit yang mereka pakai. Bayangkan lagi, struktur sebesar ini isinya beton semua. Wow, sungguh memakan biaya sekali ya. Untuk biaya pembangunan itu sendiri tergantung seberapa sulit dan seberapa besar bendungan akan dibangun. Yang jelas, gambaran itu sudah masuk kisaran ratusan miliar rupiah. Saat membangun bendungan, jangan lupa untuk membuat beberapa saluran air agar airnya bisa dibendung dan juga bisa dialirkan ke desa-desa. Dan setelah bendungan sudah siap, kemudian barulah aliran sungai yang sudah dialirkan tadi kita kembalikan lagi ke pusat sungai dan saluran pengalihan ditutup kembali. Mungkin itu saja beberapa tahap untuk pembangunan bendungan menggunakan tipe beton. Sekian dan terima kasih.